Kita akan berbincang dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saifullah. Nanti saya juga akan coba menghubungi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno. Sekarang masih belum bisa tersambung. Saya ke yang punya anggaran DKI Jakarta, Sekda DKI. Pak Sekda, terima kasih telah hadir di Kompas TV, Pak Sekda. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sudah mendengar tim sinkronisasi apa fungsinya dan kemudian apa yang akan dilakukan dari Sekda? Karena Sekda ini orang yang paling tahu, kalau saya bilang yang punya anggaran DKI. Betul ya Pak Sekda ya? Ya, bersama-sama. Bersama-sama eksekutif dan legislatif. Ya, gubernur dan wakil gubernurnya secara politis menunjuk ABC, tapi kemudian pelaksanaannya, pengelolaannya, pengaturannya, bahkan sampai kemudian komunikasi ke DPRD kan lewat Sekda. Siap. Betul ya? Betul. Ya. Jadi gimana Pak Sekda? Kita ini kan pemerintahan daerah itu ada organisasinya. Ya. Terkait dengan anggaran ini ada yang namanya TAPD, ya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ya. Sekretaris daerah dia memang menjadi ketuanya. Ketua. Ya, ketuanya. Tim anggaran itu. Ya, tim anggaran pemerintah daerah. Apa fungsi ketua dari Sekda itu di situ? Dia otomatis ya. Setiap sekretaris daerah di pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dia otomatis menjadi ketua TAPD. Oke. Ya, jadi untuk tahapan anggaran ini dalam satu tahun. Pertanyaan saya tadi, apa fungsi dari ketua TAPD yang dijawab oleh Sekda? Ini kita bicara soal anggaran 70 triliun, Ya. anggaran DKI Jakarta, dan nanti mungkin 2018 tambah Pak ya? Ya, Sekda ketuanya, ketua TAPD. Ya. Ya. Jadi Tetapi mengatur apa saja di situ? ya mengatur mulai dari penganggaran, baik penetapan maupun perubahan anggaran, tetapi anggaran itu tidak diputuskan oleh Sekda. Ya. Jadi kita ada legislatif, ada eksekutif. Anggaran itu disahkan kalau sudah dibicarakan ya antara eksekutif dan legislatif, finalnya itu di sidang paripurna, baik penetapan anggaran maupun perubahan anggaran. Itu gubernur ada, wakil gubernur ada, orang ketiganya Sekda juga ada? Ada, ya, dan itu semuanya dibicarakan setahap demi setahap, mulai dari pembahasan di tingkat komisi sampai pembahasan tingkat banggar. Saya mau tanya, kalau seandainya ini kan masa-masa kritis ya, artinya begini, gubernur baru Anies Sandi punya program yang nanti akan dijalankan mulai Oktober 2017. Pertanyaan saya, bisakah kemudian program-program yang disampaikan oleh Anies Sandi dalam janji kampanyenya langsung dijalankan pada saat itu? Sementara proses penganggarannya sekarang sudah berjalan. Ya, untuk perubahan anggaran, ya. Jadi kalau penetapan 2017 itu sudah selesai, ya, sudah ada perdanya, dan sekarang sudah bergulir para SKPD sedang melaksanakannya. Tinggal satu peluang, yaitu perubahan anggaran 2017. Kapan itu? Ya. Perubahan anggaran 2017 itu dimulai ketika audit tahun 2016 itu sudah disampaikan oleh Bapeda ke Pemprov DKI Jakarta. Audit sudah dilakukan dari 2 bulan yang lalu oleh BPK, dan nanti tanggal 31 Mei ya, audit itu akan diparipurnakan di DPRD oleh BPK. Sejak itu ya, eksekutif sudah bisa mengajukan usul perubahan ke DPRD. Perubahan anggaran 2017. Perubahan anggaran 2017 ke DPRD. Itu bentuknya adalah KUA PPAS, ya, kebijakan umum prioritas anggaran. Sementara sifatnya. Anggaran prioritas sementara. Nanti dibahas, nah, baru ditetapkan. Gitu. 31 Mei, setelah 31 Mei BPK bekerja, kemudian masuklah pembahasan soal APBD perubahan. Pembahasannya berapa lama itu? Mulai dari 1 Juni berarti ya? Iya, tergantung kepada DPRD. Dalam prakteknya bisa berapa bulan itu? Itu tergantung kepada komisi dan banggar. Ya. Kalau bisa dipercepat, ya 1 bulan juga bisa. Tetapi kalau dibahas alot, ya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa juga tidak disetujui. Bisa tidak setuju. Kalau tidak setuju pakai pergub. Bukan pakai pergub, kita melanjutkan apa yang sudah kita putuskan di penetapan. Ini saya harus tanya satu persatu dulu, step by step, karena biar publik juga paham, saya juga paham terkait dengan proses ini. Itu adalah 1 Juni tadi, anggaran yang akan ditetapkan untuk pekerjaan di pekerjaan di tahun 2017 juga. 2017, kapan sejak diputuskan perubahan itu?
Tapi sebelumnya sudah ditetapkan. Ini hanya untuk perubahan. Jadi Januari sampai adanya penetapan oleh DPRD itu kita menggunakan anggaran penetapan. Begitu diketok perubahan, itu kita mulai menggunakan perubahannya. Oke, pertanyaan saya begini. Kalau seandainya ada usulan dari gubernur dan wakil gubernur terpilih yang baru nanti, dan kemudian memasukkan program-program unggulan, katakanlah misalnya DP 0 rupiah, kemudian ada program OKOC, ada KJP Plus dan lain sebagainya. Bisakah itu kemudian dimasukkan ke dalam APBD perubahan? Ya, kita belum tahu kapan perubahan anggaran itu disetujui oleh DPRD. Nah, untuk yang Gubernur Pak Ahok dan Pak Jarot ini, itu kan sampai awal Oktober. Kalau sampai awal Oktober, itu yang menetapkan, yang mengajukan adalah Pak Ahok. Tetapi kalau sesudah itu, Gubernur baru. Nah, sekarang apakah program visi misi beliau dan program Gubernur terpilih ini bisa masuk di perubahan? Itu kan pertanyaannya. Jawaban saya, itu bisa saja dibicarakan, dan kita TAPD bisa mengusulkan program-program yang tadi OKOC atau DP 0%. Tapi kita mesti cek dulu itu programnya bentuknya apa. Kan sisa 2 bulan. Kalau menyediakan rumah susun 0%, waktu 2 bulan itu kalau nanti pekerjaannya ini di pihak ketiga kan, lelangnya sendiri sudah 40 hari. Kapan kerjanya? Kita tutup program fisik itu paling lambat 20 Desember. Berarti hanya ada kerja beberapa hari. Berarti kan ini simsalabim, susah gitu. Kecuali ini mau dibuat perencanaannya. Jadi soal 0 rupiah Anda mau mengatakan secara singkat bahwa tidak mungkin dilakukan 2017, tapi 2018. Tapi kalau dia embrionya mau dimulain, kita fasilitasi. Gitu. Yang OKOC kita belum tahu nih programnya seperti apa gitu. Kalau misalnya bisa kita diakomodir di perubahan, itu bisa kita masukkan gitu. Nah, nanti dibahas Kan kita berbahas nih, eksekutif dan legislatif berbahas. Ini prioritasnya betul-betul kepentingan masyarakat. Kita semuanya eksekutif legislatif berdiri membahas itu di atas kepentingan masyarakat. Pasti kita usulkan. APBD perubahan itu yang membahas adalah eksekutif dan legislatif. Eksekutif itu adalah gubernur, wakil gubernur, termasuk juga sekda. Sementara biasanya yang membahas TAPD saya yang membahas dengan Anda sebagai ketuanya? Ya, saya ketuanya, dan saya akan berlapor terus kepada kepala daerah. Artinya kepala daerah di sini, gubernur dan wakil gubernur bisa punya veto. Kalau seandainya mungkin disetujui oleh legislatif, tapi kemudian disetujui oleh Anda sebagai ketua TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, tapi kemudian tidak disetujui oleh gubernur dan wakil gubernur, maka tidak akan jalan. Harus setuju semuanya. Gubernur, Wagub harus setuju, DPRD harus menyetujui. Kita salah satu tidak setuju? Salah satu tidak setuju, nggak jadi. Nggak jadi. Tapi kalau seandainya tidak setuju di pihak legislatif, kan gubernur punya kewenangan lebih. Bisa dengan pergub misalnya seperti tahun lalu? Tidak dengan pergub. Kita kalau perubahan itu tidak dikenal dengan pergub. Kalau di perubahan kita menjalankan program yang di penetapan 2017. Kalau jadi tidak disetujui oleh legislatif, tidak disetujui oleh DPRD, apa yang bisa dilakukan? Ya, kita melanjutkan program yang penetapan di 2017. Kita tidak lakukan perubahan. Jadi perubahan itu dia kita lakukan apabila ada kesenjangan antara ketersediaan anggaran kita dengan perencanaan atau ada sesuatu kepentingan masyarakat yang mendesak. Itu baru kita lakukan perubahan. Kebetulan silva kita tahun ini agak lumayan gitu. Jadi ada sekitar selisih anggaran kita. Kemarin kita estimasi di atas sekitar 3 triliun. Nah, angka ini kan lumayan. Siapa tahu kita bisa gunakan. Kalau silpa berarti penyerapannya nggak maksimal dong? Itu yang 2016 kemarin. Ada hasil efisiensi, ada memang pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Artinya kalau seandainya publik ingin tahu, apakah kemudian setelah serah terima jabatan nanti pada Oktober 2017 nanti, apakah kemudian program-program yang baru ini bisa langsung dijalankan atau menunggu nanti 2018, Pak Sekda? Kalau saya, ada baiknya program gubernur terpilih ini, kita nanti tanya nih, tim-tim tadi kan belum kita dengar gitu. Nah, kita tanya, ini ada sinkronisasi dia? Ada program 100 harinya, itu bentuknya seperti apa. Jadi kami bisa paparan, dan nanti beliau
tim-tim ini menyampaikan, ya, tim sinkronisasi bisa menyampaikan program 100 harinya apa gitu. Nanti kita bicarakan, ya, dan saya juga akan sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa ini ada masukan dari tim yang harus kita akomodir, ya. Nanti kita dorong ke DPRD untuk dibahas. Oh, itu Pak Sekda tuh yang gerak tuh semua ya? Ke Gubernur, ke DPRD, maupun ke tim dengan keyakinan yang ditampilkan, yang disampaikan oleh tim sinkronisasi. Jadi saya yakin pasti ada salah satu dari tim Anies Sandi yang juga mendengar hari ini, agar bisa kemudian tim sinkronisasi bertemu langsung dengan Pak Sekda untuk memberikan informasi terkait dengan apa saja yang ingin dijadikan prioritas. Kita tunggu. Agar Pak Sekda bisa kemudian mempercepat itu dan melakukan prosesnya di APBD perubahan. Ya, kita tunggu, kita tunggu. Sekarang kita bicara worst skenario, skenario terburuk. Jika misalnya nanti dalam APBD perubahan tidak dapat dimasukkan program dari gubernur dan wakil gubernur terpilih, apa yang bisa dikerjakan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam 2 bulan nanti, November dan Desember pasca serah terima? Ya, pondasinya bisa dikerjakan, ya. Pondasi perencanaannya, maksud saya, bukan pondasi bangunan, ya. Pondasi perencanaannya. Karena tahun 2018 itu adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMD dari gubernur terpilih. Tapi kan nggak dimasukkan di APBD perubahan, Pak. Artinya nggak ada yang bisa dilakukan lagi di anggaran. Jadi pekerjaan kita adalah membuat RPJMD dan program 2018. Rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu 5 tahun. 2018 sampai 2022. Nah, itu harus dibuat. Tahun itu tahun pertama, ya. Mereka harus ingin melakukan apa, ya kita fasilitasi dalam bentuk-bentuk program. Jadi, RPJMD itu dituangkan setiap tahunnya dalam RKPD tahunan. Meskipun setelah Oktober nanti, ketika misalnya katakanlah skenario terburuk APBD perubahan tidak mengabsorpsi, tidak mengambil program dari gubernur dan wakil gubernur terpilih, artinya dalam November dan Desember hanya bisa melanjutkan APBD sebelumnya. Ya, memang begini, di akhir bulan itu, ya, di akhir tahun itu 2 bulan terakhir, praktis tinggal 1,5 bulan lagi, ya, waktu untuk teman-teman SKPD bekerja. Tentu pekerjaan-pekerjaan fisik yang sekarang sudah sedang berjalan, ya, baik rumah susun, ya, kantor lurah camat, kemudian puskesmas yang terus kita bangun, dan sarana prasarana lain, 1,5 bulan terakhir itu tinggal finishing, ya, tinggal finishing, dan setengah bulan terakhir itu sudah pemeriksaan hasil pekerjaan dan pihak ketiga sudah mulai mengajukan penagihan atau pembayaran itu. Ini pengalaman pertama, Pak, ya, karena sebelumnya tidak pernah ada gubernur di Jakarta, maksud saya, gubernur dan wakil gubernur terpilih tapi yang bekerja beberapa bulan kemudian, kan langsung biasanya, ya. Ini yang pertama kali, pengalaman pertama. Saya pikir nanti mesti ada terobosan, ya. Kita pikirkan, ya. Betul, ini pengalaman pertama, Pak, ya? Iya, ini tim ini kita pikirkan apa yang bisa dikerjakan dalam program 100 harinya. Ya, program 100 hari. Kita perjuangkan, ini masih baru bulan Mei, ya. Juni, Juli, Agustus, September, masih ada 4 bulan kita berbahas untuk program 100 hari beliau. Optimis. Yang terpenting adalah apa yang menjadi janji kampanye jangan sampai kemudian tidak bisa dijalankan karena akan merugikan masyarakat. Ya, karena begini. Dan program-program yang baik yang sebelumnya telah ada di Pak Ahok juga jangan sampai kemudian itu hilang. Janji-janji kampanye, ya, program-program unggulan gubernur terpilih di seluruh Indonesia, ya, itu diakomodir yang namanya di RPJMD. Sekarang ini kita sudah membuat RPJMD teknokratiknya. Teknokratik sudah kita buat, tinggal apa yang menjadi program unggulan atau visi misi beliau, tinggal kita masukkan dalam format kita, itulah nanti menjadi RPJMD, ini menjadi kalau dulu GBHN-nya DKI Jakarta selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Itu bisa direvisi sebagian. Bisa. Oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ini kuliah 3 SKS bersama Pak Sekda tentang anggaran DKI Jakarta. 70 triliun rupiah, Pak, luar biasa. 70,2. 70,2 triliun rupiah, ada silpa selisih anggaran tahun sebelumnya 3 triliun. 3 triliun. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Kami sangat terima kasih sekali Anda bisa hadir di studio Kompas Petang hari ini.